Bismillahirrahmanirrahim. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai bab 1 pada semester 2 di kurikulum 2013. Judul pembahasannya adalah mengenai teorema Pitagoras. Kemudian kalian bisa lihat di web, ini namanya ya, nama webnya koibaca.com. Di sini sudah dibuatkan beberapa materi mengenai teorema Pitagoras. Di awal pertemuan teorema Pitagoras ini kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan teorema Pitagoras. Sini dijelaskan penemuan ini lebih khusus mengenai segitiga. Ya, Pitagoras itu ngomongin segitiga, tapi segitiganya segitiga apa? Segitiga yang dibahas pada Pitagoras ini merupakan segitiga siku-siku. Apabila ada sebuah segitiga siku-siku memiliki sudut 90 derajat. Oke, kalian masih ingat ya kalau yang namanya siku-siku itu segitiganya itu ukurannya salah satunya adalah 90 derajat. Kemudian pada masing-masing dari ketiga sisi dibuat persegi. Ini ada segitiga yang warna hijau ini. Yang ini. Kemudian dibuatlah yang namanya persegi di masing sisi-sisinya. Katakanlah ada yang sisi A, sisi B, dan juga sisi C. Berdasarkan Pitagoras, ini ditemukan persamaan nih bahwa ketika panjang sisi A dikuadratkan ditambah panjang sisi B dikuadratkan itu sama dengan panjang sisi C dikuadratkan. Siapa C? C di sini adalah sisi dengan satuan terpanjang ya. Panjang satuannya itu paling panjang gitu ya yang C ini. Ini nih ya. Jadi kalau misalkan namanya ganti bukan ABC tapi misalkan A-nya ganti X, B-nya ganti Y, C-nya ganti Z. Berarti di sini persamaannya berubah lagi. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat gitu ya. Ini ABC ini hanya penamaan aja. Teorema Pitagoras. Oke, kayak gini nih. Sisi terpanjang pada segitiga tersebut disebut hipotenusa. Maka dalam segitiga siku-siku, nilai kuadrat hipotenusa adalah sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya. Ini bunyi dari teorema Pitagorasnya ya. Nih, berdasarkan gambar GIF yang kalian lihat di sini. Ketika dari, katakanlah ini persegi yang paling besar, ini ketika dia diambili gitu loh, ternyata merupakan penjumlahan dari dua sisi yang lainnya. Kalau di video ini, ya ketika diputar, airnya itu akan memenuhi persegi yang paling besar. Kemudian kalau diputar lagi dia akan balik lagi memenuhi persegi-persegi yang lainnya. Ya, ini salah satu pembuktian berdasarkan visual. Ibu harap bisa dipahami dengan baik. Nah, contoh pada segitiga dengan panjang sisi 3, 4, dan 5 satuan. Pembuktiannya adalah di bawah. Ada persegi hipotenusanya 5, sisi yang lainnya adalah 3 dan 4. Jadi diperoleh nih 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Maka setelah dikuadratkan kan dapat nih 3 kuadrat itu 9. 4 kuadrat itu 16. 9 ditambah 16 itu 25. Bener nggak 25? Coba di sini lihat sisi terpanjangnya adalah 2
Si terpanjangnya adalah 5, maka ketika 5 dikuadratkan itu hasilnya adalah 25. Lanjut ya. Ada soal. Perhatikan gambar dan pernyataan-pernyataan berikut. Ada pernyataan 1 sampai dengan pernyataan 4. Pernyataan yang benar adalah, soal nomor 1 ini berdasarkan teorema Pythagoras yang sebelumnya kalian sudah ketahui. Cari dulu nih, yang paling panjangnya mana? Z ya. Yang Z, kemudian sisi yang lainnya adalah X dan Y. Ingat nggak pernyataannya? Kalau panjang sisi yang dikuadratkan X dan Y ya. Sisi adalah jumlah kan ditambah dari panjang sisi yang paling panjang dan dikuadratkan. Maka ini diperoleh. Maka sesuai dengan pernyataan yang nomor 1. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, gimana kalau yang Z-nya ini nggak jadi hasilnya, tapi di bagian nih, depannya nih. Karena nomor 3 dan 4 ini kan Z kuadratnya di depan. Maka apa nih? Maka Z kuadrat berlaku ya. Z kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Ada nggak? Oh ya, Y kuadrat ya. Maka lanjut lagi. Z kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan hasilnya adalah X kuadrat. Ada nggak yang ini? Ada. Nomor 3. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Kemudian nomor 2 ada pertanyaan di sini, panjang sisi-sisi sebuah segitiga adalah X, Y, dan Z. Dengan X kurang dari Y, Y-nya kurang dari Z. Pernyataan yang benar adalah, kita bikin aja tuh. Bikin apa? Kita bikin angka, katakanlah. Misalkan X-nya itu 3. X ini harus lebih kecil daripada Y. Misalkan yang jauh-jauh ya, Y-nya 4. Nah, 4 ini harus lebih kecil daripada Z. Katakanlah Z-nya adalah 5. 3, 4, 5 gitu ya. Nah, kita cek nih. X tambah Y, apakah lebih besar daripada Z? X tambah Y itu kan berarti 3 ditambah 4. Apakah lebih besar dari Z? 5. Benar nggak? 3 tambah 4 itu kan 7. 7 itu lebih besar daripada 5. Berarti ini benar nih, yang A. Kita simpan dulu jawabannya. Kalau yang B, Y katanya. Y 4 dikurangi Z, Z-nya 5, lebih besar daripada X, X-nya 3. 4 dikurangi 5 itu kan negatif 1 ya. Negatif 1 apakah lebih besar daripada 3? Oh, bukan. Tentu aja bukan. Bukan. Kalau yang C, X, Z ditambah Y, berapa Z-nya? 5 tadi tuh. Ditambah X, X-nya adalah 3, lebih kecil daripada Y, Y-nya 4. Benar nggak? 5 ditambah 3 kan 8. 8 apakah lebih kecil daripada 4? Bukan. Berarti ini juga bukan jawabannya. Kemudian Y ditambah X, Y-nya 4, X-nya adalah 3, kurang dari Z-nya 5. Benar nggak 3 tambah 4, 7 itu kurang dari 5? Bukan ya. Berarti jawaban untuk nomor 2 adalah A. Lanjut. Nomor perbesar. Nomor 3. Nomor 3. Segitiga siku-siku. Katanya segitiga siku-siku. Kita gambar dulu segitiganya. Bentar, kita ambil pulpennya dulu.
pakai pulpen. Segitiga, siku-siku katanya. Gambar siku-siku di C. Karena ini C. Ini ya A. Ini ya B. Jika panjang AB adalah 10, AB-nya 10, AC-nya adalah 8, maka panjang BC adalah BC, berarti ya ini yang ditanyain. Nah, mana sisi yang paling panjang? Sisi yang paling panjang atau hipotenusa adalah AB ya. AB. Jadi panjang AB dikuadratkan, dikurangi panjang yang lain yang diketahui nih. AC. AC dikuadratkan, maka hasilnya adalah BC dikuadratkan. Nah, kita cari nih AB kuadrat. AB kan 10, 10 dikuadratkan. Dikurangi AC 8 dikuadratkan. Sama dengan berapa? 100 dikurangi 64. Hasilnya adalah 36. 36 ya. Nah, 36 ini, loh ini B-nya aja. Ini BC kuadrat ya, maaf. Ini 36 ini adalah BC kuadrat. Hasilnya adalah 36. Kalau mau nyari BC-nya aja, berarti 36-nya ini di akar ya. Berapa hasilnya? Berapa kali berapa? Yang angkanya sama, hasilnya 36. 6 ya. Maka jawabannya adalah A. Next. Nomor 4 ini belum dipelajari ya untuk jenis-jenis segitiga. Jadi sekian dulu video kali ini mengenai teorema Pythagoras. Contohnya ada 3, semoga bisa dipahami dengan baik.